Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, qadarullah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali pada pagi hari ini dan untuk belajar PKS bersama. Baiklah anak-anakku, mari kita awali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya. Alhamdulillah anak-anakku, pada minggu kemarin kita sudah belajar macam-macam wakaf. Untuk hari ini kita akan belajar tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian harus mengetahui, memahami tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran, dan kalian juga harus menulis serta membaca tanda-tanda wakaf yang ada dalam Al-Quran. Ya, itu kiranya anak-anakku adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baiklah. Untuk tanda-tanda wakaf yang akan kita pelajari yaitu ada 12 tanda-tanda wakaf. Kalian bisa persiapkan buku paket kalian di halaman 11. Tanda-tanda wakaf yang ada 12 itu, namun yang sering muncul di dalam Al-Quran adalah ada 6 tanda-tanda wakaf. Ya, mari kita pelajari satu-satu wakaf yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu wakaf lazim. Wakaf lazim ditandai dengan huruf mim. Ya, contohnya ya pada ayat itu yang di buku paket kalian ada huruf mim di tengah-tengah ayat. Maka bagaimana cara membaca ayat tersebut? Jika ada huruf mim di tengah-tengah ayat itu, maka harus berhenti. Wakaf itu harus berhenti. Contohnya, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa. Ya, di situ akhar harus berhenti. Ya. Kemudian yang kedua yaitu wakaf adamul waqfi atau wakaf mamnu yang ditandai dengan huruf lam alif. Contohnya ya, itu di dalam ayat itu, dan jika ada huruf lam alif atau wakaf mamnu ini, maka dilarang untuk berhenti atau harus diteruskan. Contohnya di sini, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Ya. Pada ayat fil kitab ada huruf lam alifnya, maka itu harus diteruskan. Fil kitabi ulaika yal'anuhum. Ya, seperti itu ya. Jadi harus diteruskan atau dilarang untuk berhenti. Kemudian yang ketiga yaitu wakaf jaiz, ditandai dengan huruf jim. Artinya jika ada tanda itu maka boleh berhenti atau lanjut. Contohnya, wa umli lahum inna kaidi matin, atau diteruskan wa umli lahum inna kaidi matin. Nah, seperti itu. Jadi boleh lanjut atau boleh diteruskan atau boleh berhenti. Ya. Kemudian yang keempat yaitu wakaf al-waslu aula, ya, ditandai dengan huruf shad, lam, dan ya. Jika ada wakaf tersebut maka boleh berhenti, tapi akan lebih baik diteruskan. Ya, di situ fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadithi sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, lebih baik diteruskan. Yang kelima, wakaf al-waqfu aula atau ditandai dengan huruf qaf, lam, dan ya. Jika ada tanda wakaf itu maka lebih baik untuk berhenti, ya, atau boleh dilanjutkan.
Contohnya di situ alladzina yuballighuna risalatillahi wa yahshawnahu wa la yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Ya, di situ tidak boleh berhenti atau lanjut juga boleh. Contohnya, ulangi. Wala yahshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Nah, itu. Jadi lebih utama untuk berhenti. Yang selanjutnya yaitu waqaf mu'annaqah. Waqaf mu'annaqah ditandai dengan 3 titik, ya. 3 titik di antara ada 2 tanda 3 titik di dalam ayat. Nah, jika ada tanda tersebut, maka kita harus berhenti di salah satu lafal. Contohnya, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau berhenti di lafal yang belakang. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, tidak boleh diulang, tapi dilanjutkan dengan lafal yang tadi berhenti. Ya, tidak perlu mengulang. Ketika berhenti di fi, berhenti maka langsung hudalil muttaqin, tidak perlu mengulang dari fihi atau la roiba. Ya, seperti itu. Kemudian waqaf saktah yang ditandai huruf sin, yaitu berhenti sejenak, ya, tanpa tidak diperbolehkan bernafas atau tanpa bernafas, ya. Contohnya waqilaman rok, berhenti sejenak tapi tanpa bernafas. Yang selanjutnya itu waqaf mutlak. Jika ada waqaf mutlak yang ditandai dengan to, maka harus berhenti. Contohnya wa najjainahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, itu harus berhenti. Yang selanjutnya itu waqaf mujawaz atau huruf za, ditandai dengan huruf za, maka diutamakan untuk terus. Ya, diutamakan untuk terus. Contohnya wasahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi. Nah, di situ ada huruf za, tapi kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu waqaf muraqas, ditandai dengan huruf shad, itu artinya tidak berhenti. Oke, contohnya wala yakhuddu ala ta'amil miskini fawailil lil musallin. Ya, di situ ada lanjutannya, ya. Jika di belakang ayat, di akhir ayat, maka boleh untuk berhenti, ya. Jadi karena ada alasan. Tapi jika di tengah ayat, maka tidak berhenti. Kemudian yang selanjutnya waqaf katalik, ya. Waqaf katalik atau ditandai dengan huruf kaf, ini artinya waqaf tersebut sama hukumnya dengan waqaf sebelumnya. Jika waqaf sebelumnya adalah waqaf lazim atau waqaf mim, ya, ditandai dengan huruf mim, maka harus berhenti pada waqaf katalik itu atau waqaf kaf. Jika di sebelum waqaf kaf itu adalah waqaf adamul waqfi atau ditandai dengan lam alif, maka harus berhenti. Ya, jadi waqaf katalik atau ditandai dengan kaf itu hukumnya adalah sama dengan waqaf sebelumnya. Yang terakhir yaitu waqaf qif, ya, itu artinya berhenti, ya. Waqaf qif ditandai dengan huruf qaf, ya, dan fa. Berhenti. Ya, contohnya
Wa id akhadna mitsaqi bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidain. Itu berhenti di illallah seperti itu. Ya. Ya, itulah kiranya anak-anakku tanda-tanda wakaf yang ada terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, benar ingatkan kembali yang sering muncul di dalam Al-Qur'an ada 6 wakaf itu. Meskipun semuanya ada 12 wakaf, ya. Itu kiranya anak-anakku tanda-tanda wakaf dan penjelasannya. Jika nanti ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan kepada Bu Nur. Ya. Semoga dengan belajar wakaf, belajar tanda-tanda wakaf ini, maka kita akan lebih baik lagi saat membaca Al-Quran. Kita bisa berhenti dengan sempurna dan sesuai mahrajnya. Ya, seperti itu ya anak-anak. Ya, untuk tugas kalian pada pagi hari ini yaitu kalian kerjakan buku paket kalian halaman 14 sampai 15 pada latihan soal 2 dan 3. Ya, kalian kerjakan di buku paket kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Benar akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.